Kalau yang soal ini adalah soal latihan yang waktu itu kalian coba kerjakan di dalam kelas ya. Ini juga mungkin di beberapa kelas atau di salah satu dari kelas kalian sudah saya bahas untuk yang D. Bagaimana cara penyelesaian soal yang D? Kita coba ulang jawab ya. Oke, jawab. Kita coba jawab yang D dulu. Oke. Sini kita punya bentuk soalnya adalah sin 3x min 150 derajat kurangi sin 3x min 30 derajat sama dengan tan 120 derajat. Untuk batasan nilai x nya ada dari 0, untuk batasan x dari 0 sampai di 360 derajat. Oke. Masih sama langkah penyelesaiannya. Oke. Kita sama-sama tahu bahwa tan 120 itu adalah nilainya min akar 3 ya. Kita tulis mungkin soalnya lagi, sin 3x min 15 derajat dikurangi sin 3x min 30 derajat yang sama dengan min akar 3 untuk hasil daripada tan 120 ya, min akar 3, karena tan di kuadran 2 itu adalah nilainya negatif karena 120 itu kan ada di kuadran 2 letaknya. Oke. Nah, di sini kita perhatikan di ruas kiri. Ruas kirinya itu adalah fungsi sin dengan sin dengan operasi pengurangan. Kita masih ingat bentuk sin min sin apa? Ya, kita tulis dulu. Ingat di sini bahwa bentuk sin A min sin B sama dengan apa? 2 cos setengah jumlah sudutnya kemudian dikali dengan sin setengah selisih sudutnya. Oke, selisih sudutnya gini. Nah, sudah, berarti kita tinggal masukkan aja apa yang harus kita perlukan sehingga kita punya di situ bentuknya apa? Sin 2 kali cos setengah jumlah 3x tambah 3x adalah 6x, kemudian min 5 ini 150 ya, maaf, ini min 150 derajat. Oke, min 150 derajat ditambah min 30 berarti min 180 derajat. Oke, gini ya. Nah, kemudian dikali dengan sin setengah selisihnya 3x dikurangi 3x adalah 0, kemudian min 150 dikurangi min 30 derajat adalah min 120 derajat yang sama dengan min akar 3. Oke, kita coret mungkin atau kita sederhanakan dulu ya kan, jadinya adalah 2 cos setengahnya kalikan ke dalam yaitu 3x min 90 derajat gitu ya, kemudian dikalikan sin min 60 derajat yang sama dengan min akar 3. Nah, di sini ada dua bentuk yang khusus ya kan, atau yang perlu kita perhatikan. Yang cos deh, perhatikan yang cos ya, mungkin negatifnya akan saya keluarkan jadi seperti ini, cos min gitu ya dalam kurung 90 min 3x. Nah, kemudian yang sin min 60 derajat itu adalah nilainya yaitu min daripada sin 60 derajat ya, sama dengan min akar 3 karena nilai daripada sin ya, sin min alfa sama dengan min sin alfa. Kemudian kalau misalkan cos min alfa sama dengan cos alfa, kalau tan min alfa sama dengan min tan alfa. Dari mana Pak? Ingat bahwa jikalau sudut dari fungsi trigonometri itu adalah negatif, maka perputaran kuadrannya bukan dari kuadran 1 ke kuadran 2. Ini kan kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kalau sudut untuk fungsi trigonometrinya positif, maka perputarannya kan berlawanan arah jarum jam. Tapi jika ini untuk sudutnya positif ya, untuk nilai sudutnya negatif, maka perputarannya itu adalah searah jarum jam. Berarti kan ke arah kuadran 4 ya, untuk yang alfanya negatif. Sehingga kita sama-sama tahu untuk di kuadran 4 itu
yang positif itu hanya fungsi cos. Maka ketika si sin masuk di kuadran 4, maka nilainya haruslah negatif, dan si tan untuk masuk kuadran 4 adalah negatif, sehingga yang hanya positif adalah hanya si cos. Seperti itu ya. Mungkin itu juga sudah berkali-kali saya katakan ya. Mungkin itu tidak saya hapus sebagai bahan review lagi ya. Nah, sehingga dari sana kita bentuk, di sini kita punya bentuk apa? 2 kali cos 90 min 3x ya. 3x di sini saya buat gitu, 90 derajat. Kemudian dikali dengan min sin 60, yaitu min setengah akar 3. Oke, sama dengan min akar 3. Mungkin biar lebih menyesuaikan gampang, min akar 3-nya saya coret dengan yang ruas kanan, di sini masukkan 1, kemudian 2-nya saya coret dengan yang setengah di sini, itu masukkan 1 juga, seperti itu ya. Dan kita, kalau kalian perhatikan cos, ingat cos 90 min alfa adalah nilainya sin, berarti ini boleh saya bentuk menjadi bentukan sin 3x ya, sin 3x yang sama dengan 1 ya, sin 3x yang sama dengan 1. Ternyata setelah kita sederhanakan, kita punya dapat fungsi persamaan barunya adalah sin 3x sama dengan 1. Ya sudah, karena sin 3x sama dengan 1 dan fungsinya adalah sin menghasilkan nilai yang positif, kita tinggal cari nilai sin yang positif ada di kuadran berapa. Itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, dan kita sama-sama tahu nilai sin itu untuk yang menghasilkan nilai 1 adalah 90 derajat. Dan berapa lagi? 90 derajat ya, karena kan fungsi sin itu grafiknya kan seperti ini. Oke. Fungsi sin itu kan seperti ini. Oke. Ya, di sini ketika 1 adalah 90 derajat. Oke, di sini 1. Maka kita hanya dapat 90 derajat untuk nilai sin yang menghasilkan 1. Oke, berarti sehingga kita punya 3x ya yang sama dengan 90 derajat, dan x1 sama dengan 30 derajat. Kemudian belum cukup selesai di sini, karena ingat batasan yang kita punya untuk x ya kan. Perhatikan bahwa batasan untuk nilai x, yaitu dari 0 sampai si 360 derajat. Maka kita pun harus buat batasan untuk nilai daripada 3x itu sendiri, yang mana kita kalikan 3 kan dari batasan x yang semula di sini 0 derajat sampai bahkan batas akhir maksimalnya adalah 360 kali 3, yaitu 1080 derajat. Sehingga dari situ kita dapati semua nilai sudut yang sudah kita dapati di awal yang 90 derajat itu untuk yang 3x ya, kita tambahkan terus 360 tambah lagi 360 sampai batas maksimal menyentuh di batas 1080 seperti itu. Sehingga kita buat maka gitu ya, maka si 3x yang sama dengan 90 derajat itu kita tambah dengan 360 menghasilkan nilai 450 derajat, sehingga kita punya nilai x2 sama dengan 150 derajat. Kemudian kita tambahkan lagi si 450 derajat itu dengan 360 derajat, itu berapa? 830 derajat itu ya, 830 derajat itu tidak 450 tambah 360, ini 0 1 1 5 8 10 ya, 810 maaf, 810 derajat. Oke, maka si x3 kita dapati berapa nilainya? Kita x3 di sini terus. Maka x3 sama dengan berapa? 81 dibagi 3 berapa nih? 270 ya, 270 derajat. Nah, kemudian apakah yang terakhir, apakah si 3x yang sama dengan 810 ketika kita tambahkan 360
sudah lebih dari 1080, 07, berarti sudah melebihi ya. Nah, di sini lihat, perhatikan, saya tulis di bawah deh. Oke, di sini untuk si 3x sama dengan 810 yang ditambah dengan 360 derajat, karena hasilnya adalah sama dengan berapa ini? 1170 derajat, dan ini sudah melampaui daripada 1080 derajat si batas maksimal 3x, maka bisa kita katakan untuk nilai yang ini si 3x sama dengan 1170 ini adalah tidak memenuhi batas intervalnya, kan? Maka kita sudah dapati dan kita cukup sudahi untuk himpunan penyelesaiannya adalah dari mulai 30 derajat, kemudian 150 derajat, dan terakhir adalah 270 derajat. Nah, seperti itu. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Oke, jadi penyelesaian dari persamaan tersebut adalah penyelesaian adalah 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Jadi cek juga untuk batasannya ya, dan nilai sudut yang apakah dia memenuhi atau tidak. Jika sekiranya dia sudah melampaui daripada nilai batasan interval yang diminta, ya berarti kita sudah tidak usah masukkan dia ke dalam himpunan penyelesaian seperti itu. Oke ya, baik.